Pasadaro hatta maratangyak kita. Dami ini di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramo tiak ate-ate, dohot dan munabi, di bagasan Yesus Kristus hatai. Amin. Oras madita salut na kamanginang, wek Sion, barita na uli hita di partangyangatta, partangyangan wek budarion, ima hatani debatan atar surat di Sada Musa Pidu 32 ayat 10 tolu sahatro di ayat 20 sada. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai 21. Sebagaimana biasa kita akan baca bahasa Batak dan bahasa Indonesia, dan saya mohon partisipasi kita. Saya mohon kesediaan beberapa Amang dan Inang untuk membaca ayat. Pertama kita baca bahasa Batak, dua ayat. Kata Batak ayat 10 tolu dohot ayat 10 opat dengan ngilomah radio ni Amang. Saya baca nama yang tertulis Amang ya. Maaf. Amang Abram Sitorus. Ada Bibel bahasa Batak di situ Amang? Ada Amang ya? Amang Abram Sitorus bahasa Batak ayat 13-14. Oke, lalu ayat 15 dohot ayat 10 pinangido haradioni saya baca tapi tidak ada wajahnya. Sihol Manik. Amang Sihol Manik. Ada Bibel di situ, Amang? Kebetulan baru dari kamar kecil, Amang. Apa tadi, Amang, ayatnya, Amang? Ayat Sada Musa 22 ayat 10 tolu saat rodi ayat 20 sada, Amang Manik Majaha ayat 15 do 10 onom. Bisa, Amang? 1 Musa 32 ayat Amang baca ayat 15 dan 16. 22. Magbagi di Bibel na orang. Sada Musa 22. Sada Musa 22 ayat 10 tolu sahat ro di ayat 20 sada, Amang Majaha ayat 15 do 10 onom. Oke. Dungi diuduti Muse ayat 10 itu dohot 10 lalu pinangido mahariadioni Inang Elfrida baru hutapea. Ada Bibel di situ Inangnya? Pasti ada lah. Amang, maaf Amang. Oh ya. Ada, Amang, ada. Oke. Iya. Kebetulan Alkitab aja yang Amang. Oh, nggak ada bahasa Batak di situ, Amang. Belum, Amang. Jangan dong bahasa Batak isi, Amang. Jangan dong, lebih Amang. Oh, atong boham molo amang londung sitorus, amang dokter ada Bibel di situ pasti Amang ya. Oh, itu Amang. Ada Amang ya, oke sip. Atau amang londung Majaha ayat 15 10 Amang ya. Oke. Nah parpudi ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sada pinangido maharadoni Amang Chandra Simarmata. Ada Bibel di situ, Amang? Ada, Mang, ada. Oke, melihat. Berikutnya bahasa Indonesia, ayat 13-14, kami mohon kesediaan Inang Eli Utauru. Bahasa Indonesia, Inang ya, ayat 13-14. Lalu ayat 15 dan 16, Amang Syafrudin Napitupulu. Saya ada baca nama itu. Ya, Mang. Bisa, Mang. Oke, terima kasih ya, Mang. Lalu ayat 17-18, Amang Pangeran Sitompul. Ada Amang Pangeran Sitompul? Amang Pangeran Sitompul ada, Kak? Halo, iya, ada, Amang. Ada, Mang? Ada, Amang. Oke, baik. Bisa Amang baca ayat 17-18, Amang ya. Lalu terakhir ayat 19 sampai 21 Amang Sihol Manik lah. Bahasa Indonesia Amang Manik.
19 sampai 21 Amang ya. 1 Musa 32 tadi ya, Amang ya? Kejadian, ya. Kalau bahasa Indonesia, kejadian Amang. Kejadian 32 ayat 13 sampai 21, Amang baca ayat 19 sampai 21. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulailah. Silakan Amang Abraham Sitorus. Sada Musa 32 ayat 10 tolu dot 14. Lau semar borongi di sido ibana saborngin naik. Dungi dipabuat ma nasana dapot tanganna bahen silean tusi Esau hahanai. 200 habing boru-boru, jala 20 habing tunggal. 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. Sama ini, Mak. Ayat 10:5. 30 unto panusuan rabdohat anakna. 40 lobu jala 10 jongki. 20 halode boru-boru, rab dohot anakna 10. Dungi, dipasahat matu tangan ni kana posona, pulik beh saparduan. Jala didokma mandok akan posonai, pajolo hamu mataripar. Jala marholang-holang bahen hamu saparduan. Ayat 10 itu, dungi ditonai ma parjoloi ninna. Molo pajuppa ko doho dahahang si Esawi jala disukuko naposoni ise doho jala tu dia holau jala ise napunaon akana dijolomon doho nomuma si Jakob naposomi do napunasa si lehon-lehon na doi tinongosna turajaku si Esawi jala ida Ihud dohot ibana di purinami. Ayat 10 sia 1:20 sada. Suang songoni ditonahon do tuna paduahoni do tuna patuduhoni do tusudi akka namangadu akka parduani ninama. Hatakon odeng madok hamu tusi Esau. Molo tung pajupang hamu dohot ibadah. Ihud dipudinami dohot si Jakob naposomi ima dok hamu. Ainina rohana do. Padengganokku do rohana marhite-hite si lehon-lehon. Naniadu dijolokku. Dungi pe asa idauku bohina. Anggiat mira bohina marnidaau. Jadi tari parma si lehon-lehoni di jolona marborngin di par saroan yanggo ibana saborngin nai. Oleh hati Amang. Silahkan Inang dilanjut bahasa Indonesia. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ayat 14. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, dan kemana engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu. Ayat 18, jawablah milik hambamu, Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.
ayat 19. Begitulah diperintahkannya kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Ayat 20, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab, pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin dia akan menerima aku dengan baik. Ayat 21. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian. Baik, terima kasih, Abang Inang. Dihamuran kamanami nanami nahinahongan di bagasan Yesus Kristus. Ada ungkapan dalam bahasa Batak, dilelei halinuna. Ahado lapatan ni. Dilelei halinuna. Halinu. Halinu itu apa, Mang? Ina? Ado tahe halinu bahasa Indonesiana. Ada yang tahu? Bayang. Bayang-bayang. Betul sekali. Bayangan atau bayang-bayang. Jadi kalau kita berdiri di bawah sinar matahari, maka akan ada bayangan. Nah, itu bahasa Bataknya halinu. Ya. Jadi kalau dilelei halinuna artinya dikejar bayangan. Ya. Ini sebuah ungkapan yang mengungkapkan mengenai kondisi orang atau menggambarkan orang yang selalu dihantui atau dikejar perasaan bersalah. Ya, orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan yang fatal, yang berakibat buruk pada seseorang atau bahkan pada satu kelompok atau pada beberapa orang. Ya, mungkin ketika kesalahan itu dilakukan terjadi mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia sadar bahwa dampaknya atau akibatnya sangat buruk, maka muncullah perasaan bersalah. Dan selama kesalahan itu tidak diperbaiki, tidak diselesaikan, atau selama ia tidak meminta maaf, maka perasaan bersalah itu akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Apa yang terjadi atau apa yang dirasakan oleh orang yang dilelei kali ini? Ya, apa yang dirasakan oleh orang yang dikejar bayangan? Ya, yang jelas takut, gelisah, ya, karena selalu merasa bersalah, ada penyesalan, ada rasa takut, ada rasa kegelisahan, tidak tentram, ya, tidak sejahtera. Mungkin Amang sewaktu-waktu boy lupa, ya, bisa lupa karena kesibukan, ya, bisa lupa. Tapi sewaktu-waktu bisa muncul lagi perasaan itu, ya, menghantui, dan itu sangat tidak menyenangkan. Itulah yang dirasakan oleh Yakub selama hidupnya. Dilelei halinuna si Yakub. Alaniaha, apa kesalahan yang dia buat? Ada dua hal, ya. Moloringgas do hita na julu si kolam minggu amanginan, kita pasti ingat cerita ini, ya. Dua kesalahan Yakub na perjulu ima ketika dia meminta atau menukar hak kesulungan abangnya Esau dengan semangkuk bubur kacang merah, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dan ini yang paling fatal, yaitu ketika dia menipu bapaknya Ishak dengan berpura-pura menjadi Esau, ya, untuk menerima berkat. Ya, tepatnya Yakub mencuri berkat. Nah, yang Yakub lakukan inilah yang disebut mencuri berkat. Kita mungkin sering mendengar dalam pelayanan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, katanya, ya kan? Ya. Nah, kalau Yakub ini dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi dia mencuri berkat, menipu. Jadi penipuan ima kesalahan misi Yakub na paling fatal, mangakali molo kata Batak, ya. Nah, akal do memang si Yakub. Dan karena kesalahan itu, Yakub lalu lari meninggalkan kampung halamannya,
lari meninggalkan orang tuanya, keluarganya selama bertahun-tahun. Tapi sejak saat itu, rasa bersalah itu selalu mengikutinya kemanapun dia pergi, bahkan menghantuinya. Abang Inang, sebenarnya Yakub pernah mendapat pelajaran. Ya mungkin bisa dikategorikan balasan, atau kalau saya pinjam istilah tetangga kita, karma. Ya, Yakub pernah mendapat pelajaran, yaitu ketika dia ditipu oleh tulangnya, si Laban. Maksud tuh dang sila persi borong-borong ate. Sila Laban, guarna namanya Laban ya. Ketika dia ditipu oleh tulangnya si Laban, dia mencintai Rahel, ya kan? Siang Gian, si Adean, tapi si Laban pada pesta pernikahan memberikan, kita tahu mungkin timbul pertanyaan bagaimana mungkin Yakub nggak kenal gitu. Itu siapa? Nah, sedikit Abang Inang gambaran pengantin di Timur Tengah, terutama pada zaman itu kan pakai cadar. Ya, sekarang juga mereka, itu kan budaya ya, budaya Timur Tengah, terutama zaman perjanjian lama, sehingga memang tidak, dan mungkin juga tidak ada seperti di gereja zaman sekarang di Barat, ada kiss the bride, lalu buka cadar gitu ya. Mungkin itu nggak ada, jadi nggak bisa lihat juga wajahnya, begitu ya. Nah, lalu Laban memberikan kakaknya dulu, yaitu Lea. Nah, disinilah kalau dibuat satu cerita, penipu kena tipu. Nah ini omongan yang terjadi di si Yakub. Di mana penipu, pero tulangnya jago sih di mana tulangnya. Udah tipu mesti di mana ditipu tulangnya si Laban. Ya, penipu ditipu. Nah, hubungan mertua dan Hela kemudian memang banyak diwarnai dengan akal mengakali, ya, mengakal-akali, ya, akal-akalan. Yang pertama, ketika hendak menikah, si Laban mengakali si Yakub, ya kan, dengan memberikan Lea. Lalu ketika dia bilang dia mencintai Rahel, kali misalnya, kalau kau mau menikahi Rahel, kerja lagi kau 7 tahun, katanya. Jadi 14 tahun dia, ya, 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Walaupun pernikahannya dengan Rahel seminggu setelah dia menikah dengan Lea, pernikahannya. Tapi dia punya kewajiban 7 tahun lagi bekerja, begitu ya. Nah, sehingga lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, penipuan atau akal-akalan yang dilakukan Yakub adalah ketika dia sudah semakin kaya, semakin berhasil ya. Lalu pada saat dia mau meninggalkan kampung halaman mertuanya, dia bilang, apa upahmu, katanya. Lalu Yakub mengatakan, setiap kambing dan domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, ya, itu punyaku, katanya. Oh, oke, baik, katanya. Masih ada waktu kan, sekian tahun lagi. Jala di bawah kamu wakal nih si Yakub, saya mengakali tulangna. Ketika kita bisa baca itu di pasal 33, di pasal 29 ya, 30. Di situ Yakub mengakali, ada rupanya, ada cara alamiah gitu. Jadi Yakub mengumpulkan kayu-kayuan, ada kayu badam, ada kayu apalagi itu, ada 3 macam kayu-kayuan, semacam ramuan. Maka maaf, ketika musim kawin kambing atau domba atau apa, lalu ramuan itu diberi untuk di dekat kambing atau hewan-hewan peliharaan itu, dan yang lahir anaknya belang semua. Itu luar biasanya si Yakub ya. Sehingga apa yang menjadi milik Yakub menjadi lebih banyak, bahkan lebih banyak daripada punya mertuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak Laban merasa curiga dan tidak senang. Lalu anak-anak Laban berkata di pasal 31 ayat 1, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah dia membangun segala kekayaannya. Maka sejak itu hubungan mertua dengan Hela, hubungan namar hula-hula berburu, namar lae dan tinggal. Jadi nggak enak. Dan semakin tajam situasi itu,
Lalu Laos Ima dan si Yakub melarikan diri, meninggalkan kampung halaman mertuanya. Litumaimana dibuang dohot Imatra dan anak-anaknya dan semua budak-budaknya dan semua harta miliknya termasuk hewan-hewan peliharaannya. Laban kesal. Laban pergi menyusul Yakub di perjalanan. Laban menuntut, apakah yang kau perbuat ini, maka engkau mengakali aku dan mengangkat anak-anakku perempuan sebagai orang tawananmu. Mengapa engkau lari diam-diam mengakali aku? Masih kalah-kalahi kan? Ya, diakali gitu. Akhirnya mereka membuat perjanjian di Gilead. Kita bisa baca itu di pasal 30 ya, di pasal 31, maaf. Di situ akhirnya mereka membuat perjanjian di Gilead dengan pertanda batu dan tugu. Perjanjian itu adalah batu yang mereka dirikan itu menjadi batas bahwa Yakub tidak akan melewati batas itu bila punya tujuan jelek terhadap mertuanya. Demikian juga Laban tidak akan pergi melewati batas itu bila dia punya tujuan yang tidak baik terhadap Yakub. Nah, Amang-Inang, perikop kita malam ini adalah bagian dari pelarian itu. Ya, bagian dari pelarian itu. Tapi pelarian itu selain lari diam-diam meninggalkan mertua, memang Yakub punya tujuan. Dia ingin kembali kepada keluarganya, kepada kampung halamannya, dan Allah yang menyuruh dia untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, di dalam perjalanan pulang ke kampung halaman inilah mereka melewati daerah Seir di Edom. Di Edom inilah Esau tinggal. Nah, Esau kemudian dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Edom. Ya, itu. Nah, Yakub lalu menyuruh utusannya untuk berjalan menemui Esau dengan memberitahukan keadaan kekayaannya. Di buah-buah si Yakub mana jagoi mana kuk artana ya, dia punya hewan ternak yang berlimpah, budak-budak yang banyak dan sebagainya. Dengan memberitahukan hartanya yang banyak atau kekayaannya, dia berharap mungkin Esau akan segan dan tidak akan menyerang dia. Ternyata tidak. Esau malah datang dengan membawa 400 orang. Semua biar, termangir ku masih Yakub. Jadi ipabuah bagaimana artana, guk artana, ipabuah bagaimana hewan peliharaannya, ternaknya, kapinahannya. Ternyata Esau tidak menganggap itu, bahkan Esau justru datang mau menemui dia bersama dengan 400 orang. Yakub ketakutan. Kita bisa baca itu di ayat 7, di sana dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Dia berpikir, rupanya dendam Esau masih panas, emosinya masih panas ya, sehingga dia pikir Esau akan menyerang dia dengan pasukan 400 orang. Ternyata sebenarnya tidak. Yakubnya aja ala dilelei halinu naimana nama nih negatif thinking gimana. Rosi Esau dengan 400 orang bukan untuk menyerang, sama sekali tidak. Tapi karena Yakub, karena takutnya, akhirnya Yakub berniat merayu, mabuak roha kalau di Hatabata, ya. Dia berniat merayu Esau dengan memberikan persembahan, hadiah. Wah, ini luar biasa ini banyaknya. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusu dan anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Luar biasa. Peternakan yang besar ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Begitu banyak hadiah yang diberikan kepada Esau. Pertanda apa ini? Kita bisa menebak. Ya, kita bisa tahu. Ini didorong oleh rasa bersalah dan rasa takut.
Meskipun peristiwa itu sudah bertahun-tahun, belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu, ternyata Yakub masih merasa takut. Apalagi ketika dia mendengar Esau akan datang bersama dengan 400 orang. Tambah takut dia. Dan yang kedua, Bang Inang, ini adalah cara Yakub bermohon belas kasih, membuat roha. Manubut roha, mau dihata-bata kate. Manubut rohani si Esau. Begitu takutnya Yakub sampai-sampai ia menyuruh utusannya berkata, beginilah kata hambamu Yakub. Perhatikan kalimatnya, Bang Inang. Beginilah kata hambamu Yakub. Yakub menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah sebagai hamba dari Esau. Dia tidak menyuruh utusannya berkata, beginilah kata adikmu. Tidak. Atau beginilah kata saudaramu Yakub. Tidak, dia tidak berani pakai kata itu. Demi untuk merendahkan dirinya, manubuh rohani Abang Nai, dia berkata, beginilah kata hambamu. Padahal mereka saudara. Nah, sebagai hamba, memang hamba layak memberi upeti kan kepada raja, pada atasan, begitu, dan itulah yang sedang dilakukan oleh Yakub. Lalu di ayat 20, di sana dikatakan, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Dan yang ketiga, Amang Inang, karena rasa takutnya, Yakub tidak berani secara langsung berjumpa. Apalah Bang Nadui, saama saina, dang barani tupo limana paduk buhi dohot si Esau. Dia suruh dulu utusannya pergi menghadap Esau sekaligus untuk membaca situasi. Dan selain utusan itu sebagai untuk membaca situasi, juga utusan itu berfungsi sebagai tameng. Tameng pelindung. Kita lihat ayat 20. Ya, kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Apa arti kalimat ini? Hambamu Yakub ada di belakang kami. Artinya, kalau ada apa-apa, hadapi kami dulu. Baru hadapi Yakub, Tuhan kami. Kan kira-kira begitu maksudnya. Ya. Jadi sebagai tameng juga utusan itu. Itulah pengetutnya, rasa takutnya Yakub. Ya. Tapi memang akhir cerita, happy end, Yakub dan Esau akhirnya memang berdamai, berbaikan. Nah, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, membaca kisah Yakub adalah suatu hal yang menarik, yang unik, dan penuh intrik, akal-akalan tadi. Ya, bagaimana sesuatu yang salah, menipu itu kan salah. Ya, di undang-undang manapun, di hukum manapun, menipu itu salah. Ya, dusta. Mengucapkan saksi dusta, 10 hukum Taurat dengan jelas ya. Tapi bagaimana sesuatu yang salah, yaitu penipuan atau akal-akalan, tapi dia ada di dalam planning Tuhan, planning Allah. Ini yang luar biasa, yang istimewa ya. Jadi kisah ini kan ada skenario Tuhan begitu ya. Ini kan skenarionya adalah ini cikal bakal yang menjadi umat Israel, umat pilihan, ya. Jadi Abang Inang tentu tahu, ingat Yakublah kemudian yang dirubah namanya dan Allah yang merubah namanya menjadi Israel. Yakub. Tapi pangalahonya ternyata penipu, pangakali gitu. Tapi ia ada di dalam planning itu, di dalam rencana Tuhan. Ini sesuatu yang unik. Sesuatu yang luar biasa memang ya. Bagaimana seorang penipu, seorang pangakali ternyata menjadi nenek moyang dari satu bangsa yang kemudian kita sebut, kita akui dan tertulis di dalam Alkitab sebagai bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan. Itu ceritanya. Ceritanya tentu akan sangat panjang sekali. Tapi ada poin penting Amang Inang dari perikop kita pada malam hari ini yang patut kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, adanya kesadaran. Adanya kesadaran dan
tindakan konkret. Ya, tidak hanya dalam rencana, tidak hanya dalam angan-angan, tapi dalam tindakan konkret meminta maaf atas kesalahan. Kenapa? Usia Yakub sudah semakin tua, Inang. Ya, usia Yakub sudah semakin tua, ia tidak ingin pajupang di Tanorara, seorang edok di Hakabata. Dia tidak mau itu. Ya, ia tidak ingin berlama-lama di Lele Aliguna, di Bagasan Muluna. Ia ingin hidup damai. Dia ingin menjalani masa tuanya tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Maka, ya mungkin dengan perasaan takut seperti ekspresi yang kita bisa baca di perikop malam hari ini, tapi yang jelas kemauan itu dan tindakan itu ada. Dia lakukan dengan cara dia tadi, ya. Lalu yang kedua, poin pentingnya adalah Yakub sadar sejahat-jahatnya ia terhadap Esau atau sekeras-kerasnya marah dan dendam atau emosi Esau, tapi Yakub sadar mereka adalah saudara kandung yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh apapun. Itu, ya. Samuruk ni namar hamarangi, sajuka nianggi manang akang, manang abang, ya namar hamarangi, atau sefatal-fatalnya kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara kita tidak bisa menghapus hubungan saudara itu. Kita tidak bisa berkata, dia bukan saudaraku lagi, tidak. Dan itu yang mau dinyatakan oleh perikop pada malam hari ini, ya. Dan yang ketiga, menginang hidup damai adalah suatu hal yang baik dalam hidup ini, kan? Apa gunanya hidup di dunia kalau bukan damai? Apa gunanya hidup walaupun harta banyak, seperti Yakub tadi, ratusan hewan peliharaannya, ternaknya, tapi kalau hidupnya nggak damai dan setiap kali dia teringatkan saudaranya itu yang puluhan tahun lalu dia bayangkan wajahnya, wah itu sangat menyiksa dan sangat mengganggu. Ya, hidup di dunia ini sudah penuh dengan masalah, dengan problem. Pengalaman hidup Yakub juga kita bisa baca banyak dia menghadapi masalah, problem, terutama masalah berkaitan kesalahannya itu. Maka dia ingin hidup damai di masa tuanya bersama anak-anaknya, istri, dan bersama saudaranya. Yang terakhir, yang keempat, Abang Inang, tidak mudah untuk minta maaf. Memang butuh keberanian. Tapi pertama-tama adalah butuh kesadaran. Keberanian nomor 2. Ayah dong hala salah, alain bisa dari mana salah. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Jadi butuh kesadaran dulu. Oh, aku salah. Yakub sadar dia salah. Karena salah, makanya dia lari. Gak berani. Itu benar itu gimana? Itu bagaimana harus salah, Iman? Ya. Kesadaran itu yang paling utama. Lalu kemudian butuh keberanian untuk minta maaf. Dan memang setengah-setengah berani doksi Yakub sadereng marhiri turpukon, tapi akhirnya dia lakukan juga. Ya. Yang kedua, tidak mudah juga untuk memberi maaf. Bukan hanya tidak mudah untuk minta maaf, tidak mudah juga untuk memberi maaf, apalagi kalau kesalahannya berat, fatal, ya, menyinggung, bahkan sangat mendalam, menyebabkan luka, ya, ada istilah luka batin, ya. Kalau luka di kulit bisa diobati, ya mungkin berbekas, ya. Tapi luka batin itu lebih berat lagi, ya. Butuh kerendahan hati, butuh kelapangan hati, kelapangan dada, kebesaran hati untuk mau memberi maaf. Sebab maaf sangat dekat dengan damai. Di mana ada maaf, maka di situ pasti ada damai. Amin. Iya. Baik, mau lihat ya Mang Pendeta Khotmah Pasaribu. Mungkin kita bisa sedikit berdiskusi ya, karena
Ya waktu juga, tapi saya pikir karena kita di rumah masing-masing ya, atau di tempat kita masing-masing, bisa lebih fleksibel lah gitu. Cuman mungkin ya kita batasi juga tadi. Saya pikir apa yang disampaikan Amang Pendeta cukup komprehensif ya, sangat menarik ya bagi saya pribadi terutama. Yakub ya sosok yang menurut saya sih cukup kontroversial ya, tetapi juga merefleksikan diri kita juga gitu ya, yang ada pada diri Yakub gitu. Cuman mungkin Amang dan Inang disilahkan ya, apakah melihat dari sisi yang lain untuk mengomentarinya, atau mungkin relevansinya dengan situasi saat ini ya. Tapi tadi Amang Pendeta juga sudah memberikan semacam ya refleksinya juga gitu. Tapi mungkin dari sisi yang lain mungkin kita bisa menambahkan atau apapun itu. Disilakan Amang Inang. Oh, Amang Sintua Budiarjo, silakan Amang. Kemudian nanti Amang Dokter ya. Ya dua dulu ya, mungkin nanti satu lagi. Silakan Amang Sintua Budiarjo. Mau lihat dia Amang para gedah. Setabi di Amang Pendeta Amang. Kalau nak klarifikasi daw Amang. Mula di patorang Amang nak keningani perjulu dua kesalahan si Jakob. Alai manuhingot sedoknya Amang di tohomar guru sekolah minggu molo salah satu nadoknya Amang nak keningani ala ni secangkok samakuk bubur kacang merah. Molo nahingot Amang malah si Esau do nasuboy menahan dirina ala maledo pa ibana. Jadi dipangido ma bubur bagian ni si Jakob jala digadi homa dohot sahala ni syakangan ni ibana to si Jakob. Ido Amang nahwingot alay na klarifikasi ma sa sitong na songonido na sitong manang na nadok niya Amang nakini mo lihat ya Mang. Lihat Amang Sintua. Mungkin selanjutnya dulu ya, Amang Dokter Londung, silakan. Pertama-tama, puji Tuhan, kita bisa melihat Amang Hotma sudah dalam keadaan sehat dan bisa membimbing kita. Amin. Pada malam hari ini. Makasih Amang. Mungkin saya agak tergelitik mengenai penekanan kata meminta maaf dan memaafkan yang Amang garis bawahi tadi kesimpulannya. Begini, bagaimana kadang-kala kan yang sulit itu bagaimana seseorang meminta maaf dengan tulus dan dapat menyentuh hati orang yang merasa dijolimi itu, istilahnya kan itu, sehingga dia dapat kembali memberikan pengampunan istilahnya, karena memang sehingga timbul rasa damai itu sendiri. Karena seringkali kita dengarkan memaafkan, dimaafkan gitu. Kadang kalau saya lihat ada beberapa, walaupun orang ini meminta maaf, dia berusaha minta maaf dengan tulus. Kadang yang dimintakan maaf ini belum dapat belum terkena hatinya gitu. Itu yang saya menjadi titik perhatian saya. Seperti apa, sedalam apa kan, apakah mungkin sampai nggak mungkin, atau mungkin juga saya nggak tahu sampai menyembah-nyembah, sampai memohon-mohon, entahlah seperti itu kan. Itu mungkin yang butuh dapat pencerahan saya. Dan dari sisi orang yang terjolimi ini istilahnya, dia
benar-benar dia merasakan ketulusan hati orang yang memohon maaf, yang menyentuh hatinya dia untuk memberi maaf. Itu. Ya baik. Mulai emang Storus. Mungkin ada yang lain dulu ya, bisa juga menjelaskan, mengklarifikasi, menambahkan. Silakan. Oke. Saya Amang mau bertanya, Simarmata, izin. silakan Amang Simarmata. Oke, terima kasih Amang Paragenda. Bersyukur juga Amang Pasar Ibu sudah sehat. Ini Amang untuk bertanya tentang Esau. Ini saya lihat suatu teladan yang baik tadi kalau tadi kita Amang menceritakan di Kejadian 33 ya, endingnya ya tadi ya. Kalau di perikop kita malam ini, saya memang tadi belum terlihat gitu, masih hanya sebatas Yakub akan tanda kutip ya, mau menyogok lah gitu ya, supaya mau dimaafkan gitu. Dia membawa apa yang dia bisa persembahkan atau sampaikan ke kakaknya. Namun ternyata di Kejadian 33 kita bisa melihat satu teladan yang baik dari Esau yang dibohongi gitu ya. Ternyata bukan yang dipikirkan yang terjadi, tapi ada tadi di ayat berapa ya, di ayat awal di ayat 5 atau di ayat 4 ya, malah Yakub mendekat dan memeluk gitu ya. Namun di sini kita belum tahu apa yang membuat Esau mau memaafkan atau ya istilahnya melupakan ya. Dia bukan untuk membalas dendam, tapi dia malah memeluk dan mereka berbaik gitu. Nah, apakah tadi persembahannya atau memang ada ini nggak, ada cerita di balik ini nggak? Emang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa Esau bisa dia tidak dendam tapi malah dia mau berdamai dengan si Yakub. Itu aja Mang, makasih Mang. Ya, mau lihat ya Amang Simarmata. Mungkin ada yang mau menambahkan atau Amang Storus ini ya silakan Amang. Baik. Jadi sekedar mungkin mau lihat di Jamang Citua gawe taringok dau membahas topik Jakupon memang sangat menarik ya. Di samping tujuan Allah, tapi dari kontradiksi dari jalannya gitu loh. Karena memang didahului dengan nuansa-nuansa dosa. Itu memang sudah umum di cerita Yakub di Alkitab. Sudah umum dibahas orang. Tapi di samping itu saya teringat dengan istrinya Silatus ya, cerita ketika dia menghukum Yesus. Pengaruh istri Latus itu katanya sih cerita itu ada. Jadi yang jarang dibahas masalah cerita Yakub ini, apakah bisa kita katakan pengaruh seorang istri dalam keluarga sangat kuat. Artinya apa? Ini kan ketaatan seorang anak terhadap ibunya dan pengaruh seorang ibu terhadap keberhasilan keluarga. Kira-kira bagaimana hubungannya? Itu yang mau saya tanyakan. Kira-kira Amang Pendeta. Terima kasih. Ya, Amang Storus. Mungkin yang terakhir ya, satu lagi. Mudah-mudahan Amang Pendeta bisa merecordnya dengan baik. Mungkin satu lagi yang terakhir Amang. Biar sekaligus lah. Silakan. Oke, kalau gitu cukup mungkin. Silakan Amang Pendeta. Ya, baik Amang. Terima kasih masukannya, pertanyaannya.
Naparjulu Sianamang Sintua Budi Harjo Sihombing, ya saya bacakan memang kejadian 25 ayat 29 ya, kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Siapa sebenarnya, bagaimana ceritanya pertukaran sulungan itu dengan semangkok bubur kacang merah ya. Saya bacakan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi ide ini saya doy ya, Pak. Jadi saya dohatai parjulu keluar. Dari Yakub kan, bukan dari Esau ya. Bukan dari Esau, tapi dari Yakub. Esau datang minta karena dia lapar, dari berburu dia minta bubur kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Dan dia lusi, padahal itu kan saudaranya gitu. Apa salahnya dia kasih aja. Mau tulus doi mana nama hahangi ya, nama rabangi ya. Banyon, nah di bang, lagi hulukon misalnya, mulai. Tapi dia menjawabnya tidak menjawab permintaan, tapi dia justru memberikan satu syarat. Jadi Yakub yang memberi syarat ya. Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Jadi memang mangkali nakal dosi Yakub memang ya. Bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Itu abang ceritanya. Jadi bukan, ya memang mungkin kita mengingat cerita sekolah minggu seolah ada versi atau apa yang kita tangkap kita ingat mungkin beda-beda ya. Ada yang versi lebih menekankan pada Esaunya sehingga seolah-olah Esaulah yang saking laparnya lalu menjual hak kesulungan. Tapi kalau kita baca kalimat itu tadi, nah dimanfaatkan si Yakub do situasi ini. Ya inilah, ini bahwa nama rakal ya, dia memanfaatkan situasi itu, gitu ya. Ima naparjolu napadua hon amang Dr. Londung ya, soal meminta maaf. Jadi pertanyaannya mungkin adalah bagaimana kita yakin seseorang yang minta maaf itu memang dengan tulus dia minta maaf itu mungkin pertanyaannya Bang ya. Bohado boy yakin kita bahwa sianias nirohana do namangido maafi ya. Sebab maaf bisa saja hanya di bibir Abang ya, hanya basa-basi atau hanya sekedar formalitas, ya udah minta maaf gitu ya. Memang ketulusan kita hanya bisa kita yang terutama ketika orang yang bersalah yang berurusan dengan saya, ya mungkin hanya saya yang bisa melihat gitu kan, karena dia berhadapan dengan saya dan tentu Tuhan ya melihat ketulusan hati. Ya, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu kan memang. Jadi si hati, ketulusan hati memang sesuatu yang sulit. Tapi mungkin poin penting yang pertama-tama perlu kita ingat Abang adalah kesadaran, sehingga permohonan maaf itu harus didasari kesadaran bahwa saya memang salah. Karena bisa saja saya minta maaf, udahlah daripada ribut, aku nggak salah kok sebenarnya. Iya sudahlah, kau ngalah, apalagi abang adik misalnya ya. Aku nggak salah katanya, enggak kau harus minta maaf ya udah daripada ribut minta maaf gitu.
tapi dia tetap yakin dia nggak salah, bisa jadi, itu bisa terjadi kan, daripada ribut. Nah, jadi pertama-tama poin yang penting adalah kesadaran bahwa saya salah. Karena dengan kesadaran salah itu, itulah yang membuat saya lalu bersedia minta maaf karena saya salah. Apalagi kalau akibat kesalahan saya itu fatal misalnya, ya, jadi kesadaran itu yang penting. Nah, mungkin dari sisi kita yang disakiti, yang terzolimi, kata Amang tadi, dari sisi kita yang tersakiti atau yang terzolimi, ya kita minta permintaan maafnya, tapi kan kita juga nanti yang akan bisa merasakan feeling kita bagaimana selanjutnya gitu ya. Ya kan, ketika ada seseorang konflik dengan saya, maka kan ada sesuatu, ada apa ya, ada sesuatu yang mungkin tidak baik antara saya dengan dia gitu kan. Kalau ketemu apa yang terjadi, apa yang terasa gitu kan. Kalau mendengar namanya disebut apa yang terasa gitu kan. Nah, ketika dia minta maaf sama saya, maka saya juga yang akan bisa merasakan, dan kita Amang, saya juga yang akan bisa merasakan apakah dia tulus atau tidak, kan bisa kelihatan nanti ya. Mungkin tidak langsung pada saat itu, ya. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi tidak mudah memang minta maaf, tidak mudah juga untuk memaafkan memang, ya. Dua-duanya bukan hal yang mudah untuk dilakukan, gitu, ya. Jadi butuh keberanian. Nah, untuk yang memberi maaf butuh kelegowoan, kebesaran hati, gitu ya, kebesaran hati, kerelaan hati untuk memberi maaf, gitu. Namun yang sering terjadi adalah maafmu diterima tapi dendam jalan terus, gitu katanya ya, istilahnya Amang ya. Ya, itu maksudnya saya Amang di situ, kenapa saya pertanyakan itu, kadang-kala kan di satu sisi oke lah, mungkin dia memaafkan, tapi tetap ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin sesuatu yang akan terus oleh orang tersebut ingat, sehingga menyebabkan walaupun sudah meminta maaf secara tulus, rasa bersalah itu tetap menghantui dan tidak bisa hilang. Iya, jadi memang to forgive and to forget itu juga tidak mudah juga ya. Bisa juga to forgive, tapi ada banyak yang bilang tidak harus forget juga sih ya, Bang. Sebab sesuatu yang kita nggak bisa menghapus file memori kita kan dengan sendirinya gitu. Artinya secara otomatis bisa saja dia muncul seketika. Tapi yang penting ketika dia muncul, ya kita tidak forget. Ketika dia muncul, tapi kita memaafkan juga gitu, ya. Jadi memaafkan juga itu yang penting, walaupun sewaktu-waktu kita masih teringat gitu. Ya artinya ingatan kita sebagai pelajaran lah atau sebagai pengalaman. Ya begitu mungkin Amang. Lalu yang berikutnya Amang Chandra Simarmata, ya oh iya begini. Bedanya dua orang ini gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga sifat dua orang ini memang sangat berbeda. Ya, itu jelas kita bisa baca. Jadi Amanginang sasitong nah halahon na dua kembar dua. Mereka berdua ini kembar. Hanya beda beberapa menit kelahirannya. Jadi sebenarnya seusia mereka ini ya. Nah, karena Esau keluar lebih dulu, maka dia dianggap si abangan, si akangan. Yakub si adean begitu ya, tapi sebenarnya mereka kembar. Nah, dari sejak awal memang Allah sudah bernubuat, sudah berfirman bahwa dari kandungan Ribka ibunya Yakub Amanginang ya, Ribka, ada dua bangsa besar. Nah, itulah yang kemudian tadi saya katakan Edom itu Esau itu nenek moyang bangsa, suku bangsa yang kemudian disebut Edom. Dan Yakub itu yang menjadi nenek moyang suku bangsa yang kita sebut Israel, umat pilihan Tuhan, begitu. Ya. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan pertanyaan yang keempat tadi ya, Amang Sitorus juga. Peran ibu
tadi ya, peran istri atau peran ibu. Nah, begini. Memang salah, penipuan. Bahkan ibulah di situ yang berperan sebagai apanya, sutradaranya merekayasa supaya Yakub berpura-pura menjadi Esau, begitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Iya kan? Kenapa? Sementara ini adalah dalam rangka frame-nya adalah sejarah kerajaan Allah, sejarah umat Tuhan yang kemudian menjadi umat pilihan gitu. Ya, Yakub menjadi nenek moyang gitu. Dan itu Tuhan pakai. Nah, Ribka sebagai ibu, dia dengan sengaja merekayasa, bahkan menipu suaminya, tentu ada alasan memang ini. Nah, di sini psikologi jalan. Ibulah yang paling tahu dan paling kenal anak yang dia lahirkan. Ang itayak kainang, kainata jom ngalusi. Begitu Inang ya, betul ya. Ibu yang paling kenal anak-anaknya. Jadi Ribka kenal betul Esau dan Yakub. Mereka punya sifat yang sangat berbeda. Itu Alkitab mengatakan Esau itu hobinya atau pekerjaannya berburu. Kita bisa bayangkan, bisa langsung kita membayangkan seorang berburu, apalagi zaman perjanjian lama. Bagi dia yang penting adalah dia pergi ke hutan, cari sasaran, tembak atau tombak atau apa dengan senjata atau panah, dapat puas. Pulang ke rumah dia nikmati hasil buruan. Itulah pekerjaannya. Sementara Yakub dikatakan di situ dia anak rumahan. Dari dua sifat yang berbeda ini, maka kita dapat simpulkan dengan sederhana, molo parburu si bulus-bulus doi. Dia tidak peduli itu bahkan dengan tata krama atau apa ya. Namanya juga orang yang berburu yang biasa di hutan, dia jarang di rumah. Orang yang seperti itu kan biasanya tidak peduli pada hal-hal detail, pada hal-hal yang aturan gitu. Pokoknya dia selesai berburu, dia bawa pulang, jadi mati selesai, besok pergi lagi. Gitu. Sementara Yakub lebih cerdas. Inilah yang dilihat oleh Ribka sebagai ibu. Ribka tahu ketika dia mengandung, Allah berkata, dari kandunganmu akan lahir dua bangsa besar. Tapi yang satu akan menguasai atau menjadi hamba bagi yang satunya, katanya. Dalam frame itu, Ribka melihat sebagai ibu yang lebih pantas memimpin adalah Yakub, bukan Esau. Karena bagaimana orang yang biasa berburu yang tiap hari di hutan bisa menjadi pemimpin? Kira-kira itu yang ada dalam Ribka sebagai ibu. Itu sebabnya dia menukar. Dan berkat itu tidak bisa dicabut. Walaupun Esau meraung-raung menangis di mulai nyata bata suruh pimana tanoi dan boy upaton ni si Ishak pasu-pasui sian si Yakub dungi tasa musetu si Esau. Nggak bisa. Dan sejarah membuktikan itu. Kemudian sampai perjanjian baru, bangsa Israel menjadi umat pilihan, bukan bangsa Edom, tapi bangsa Israel, turunan Yakub. Ya. Nah, jadi ya itulah Amang bedanya. Kenapa kok apa yang terjadi atau adakah yang tidak tertulis di Alkitab ini kok Esau langsung mau memaafkan gitu? Ya memang bagi Esau tadi dikatakan soal hak kesulungan aja bagi dia nggak persoalan. Dia itu kira-kira begitu ya. Syakangan kira-kira begitu. Jadi terbulus-bulus ini mau lihat bata ya, terbulus-bulus dosi Esau karena itu dia pun membawa 400 orang bukan dalam rangka menyerang sebenarnya. Naik termelitot di dosi Yakub iri pun yang menyerang ya, dia ketakutan. Ala dileleh halinu nai mana ya. Dan karena ketulusan itu bahkan ya Esau pun jangan-jangan sudah lupa kejadian itu karena sudah puluhan tahun yang lalu. Ya ketika adiknya datang, saudaranya datang minta maaf, terutama diberi hadiah hewan ternak yang banyak, apalagi dia seorang pemburu, wah dia senang-senang aja, fine-fine aja, dia nikmati aja. Betul, badikan, masih haulak kalahi padam kalahi gitu.
Itu beda sikapnya Amang, sifatnya. Jadi memang ala pa'akalhu, saya ulang mengekali si Yakub. Akhirnya dia kena batunya, kan begitu kan? Dia dikejar-kejar oleh bayang. Iya, begitu mungkin Amang sekaligus menjawab pertanyaan Amang Abraham si Torus tadi, Amang ya. Iya, mulai ya Amang. Oke, baik, Amang Pendeta. Saya pikir cukup ya, kita bisa menarik sebenarnya, tapi ya waktu juga semakin malam. Mungkin silakan Amang Pendeta sekaligus kita menutup ya khotbah atau penjelasan yang sudah Amang berikan. Baik, kalimat terakhir mungkin dari kisah Yakub ini tidak bisa terlepas dari planning seperti saya katakan tadi ya, planning Allah. Unik, Amang Inang memang sering bertanya kita sebagai orang awam, loh penipu kok jadi nenek moyang gitu ya, bahkan dan uniknya Amang Inang, walaupun Yakub menipu, kalau kita baca dia selalu dipelihara Tuhan loh. Coba bayangkan di ayat 1-2 ada malaikat yang datang yang di Mahanaim itu ya, seolah memberi kekuatan kepada Yakub untuk dia berani minta maaf. Lalu nanti sesudah ayat ini, sesudah perikop ini, dia lalu melihat berjumpa dengan Tuhan ya, ada tangga yang diberi nama Peniel itu ya, yang ada malaikat turun naik. Lalu kemudian dia bergumul dengan Allah, yang disitulah yang Allah mengganti namanya. Jadi unik, luar biasa. Di satu sisi dia sebenarnya sifatnya tidak baik ya, penipu kali. Tapi rupanya, nah ini Abang Inang, Alkitab mau menunjukkan bahwa ketika Tuhan mau memakai seseorang, bahkan dengan segala keburukannya sekalipun, atau dengan segala kelemahannya sekalipun, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan tetap bisa memakai dia. Itu banyak contoh yang lain. Contoh yang satu lagi mungkin yang jelas, Raja Daud. Oh, itu dosanya fatal sekali. Pembunuhan berencana, berzina. Tapi dia menjadi nenek moyang Israel juga. Bahkan Yesus selalu disebut anak Daud. Bintang Daud menjadi menjadi bendera nasional Israel sampai hari ini. Jadi Daud punya kesalahan yang fatal juga. Tapi tidak bisa orang Yahudi tidak bisa menyangka bahwa Daud itu nenek moyang mereka. Ya, keturunan Daud. Ya, Tuhan pakai juga dia, gitu. Ya. Lalu yang di Perjanjian Baru juga mungkin Paulus ya, dia seorang pembunuh, bahkan niatnya membunuh orang-orang Kristen di Damaskus, di Damsyik. Tuhan menangkap dia, Tuhan seolah melupakan semua kesalahannya, dosa-dosanya, dan Tuhan memakai dia. Nah, disitulah mungkin yang ya artinya Amang Inang, anangise pehita, angadok kita na sempurna Amang Inang ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika Tuhan bersedia dan mau pakai kita, maka kita akan dimampukan walaupun dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Itu mungkin satu poin lagi ya, Mang. Terima kasih. Kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada pertanyaan Wektion pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, melalui kisah dalam kehidupan hamba-Mu, Yakub dan Esau. Di mana karena kesalahan yang ia perbuat terhadap saudaranya, selama bertahun-tahun ia dikejar oleh rasa bersalah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, ia sadar dan ia berani untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahannya, sehingga tercipta kedamaian antara Yakub dan saudaranya Esau. Bapa dalam surga, di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai manusia dengan segala kelemahan, kekurangan kami, kadang-kadang kami bisa saja berbuat salah, jatuh dalam kesalahan Tuhan.
yang mungkin tidak sengaja telah menyakiti hati sesama kami, menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami bila kami berbuat salah, dan tolong kami, beranikan kami juga untuk bersedia meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kami. Bagaimana Tuhan mengajarkan kami, bahkan Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami, kami pun harus bersedia sebagai anak-anak Tuhan untuk mau senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, letakkan di hati kami, tolong kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semuanya Tuhan, khususnya jemaat-Mu di Wexion, mulai dari yang anak-anak kecil, bayi, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa yang lanjut usia, berkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, terutama bila ada saudara-saudara kami di Wexion yang terpapar COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan beri kekuatan pada mereka menjalani perawatan dan menjalani isolasi, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan mereka akan pulih, sembuh, dan sehat kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Melihat tema pendeta. Amang Inang, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan, kita merendes yang buku ende nomor 3 ayat sada, 2 dohot ayat onom. Selanjutnya setelah lagu, langsung nanti Amang Pendeta bisa martang yang dohot menutup dan pasu-pasu. Melihat ya. Silakan. Salut na porcelai na tarjotu sada kakirim mahoni sumon daging ni Kristus sada do pakirim mahoni di bagasan panjauan Taradoti hasadami tondi pinadamuni damai marsitani anganga di bagasan holongai Taradoti hasadami tondi pinadamuni damai. Tabasada marohatat atang Yakob mapiliata martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sayjalo may gabiwap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa hupar haseak kami pilihan mon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Uriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon ni tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, naung mengajari hami martangiang. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dusa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugiot tu pangujunan, lalu amahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagugon, ro dihasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot persauran ni ton di porbadiama, na tokong madbungani hamu sa luhut na, ro di sa leleng ni leleng na. Amen.
Amin. Amin. Oras mauliat. Oras dari dasar Oras samanginang. Lekas sembuh nih khusus untuk Amang Rudi, Rafael, juga Jeremy, dan kita semua. Oke.